Korban di mereka mengambil kisah salah satu akun di Kaskus yang bernama Mantap Soul. Lewat akun itu, si pemilik membagikan sebuah kisah horor setahun lalu, tepatnya 12 April 2018 lalu. Konon katanya kisah ini terjadi lama sebelum ibunya menikah. Saat itu si ibu masih tinggal di sebuah desa yang tak diberitahu lokasinya. Namanya desa, pasti ada dong yang kental budaya. Nah, di desa ibu si pemilik akun ini dulu ada pertunjukan kuda lumping yang masih populer banget. Dari muda sampai yang tua, mau dari latar belakang apapun, semua kumpul dan nonton pertunjukan kuda lumping di desa itu. Ceritanya, ibu dan adiknya waktu itu jadi salah satu penonton pertunjukan kuda lumping malam itu. Acara langsung meriah, banyak warga yang datang dan terhibur menyaksikan, tapi tanpa terasa waktu berlalu dengan cepat hingga akhirnya semakin malam. Sehingga ibu dan tantenya itu memutuskan untuk pulang meski pertunjukan masih panjang. Berbekal sepeda motor lawas, kedua wanita itu melawan dinginnya malam dan kabut yang menutup jalan. "Mbak, aku tahu jalan yang cepat," kata si tante yang menyetir. "Terserah deh, yang penting cepat sampai, daripada dimarahin sama ibu," kata ibu dengan logat bahasa Jawa. Akhirnya keduanya memutuskan untuk memilih jalan pintas itu. Di simpangan jalan, Bibi memutuskan ambil jalan pintas yang dianggapnya bakal lebih cepat sampai ke rumah. Ternyata jalan yang mereka ambil adalah jalan yang segelap dan penuh semak-semak di sisi kiri dan kanan jalan. Jalan pintas yang dipilih ternyata membuat ibunya merinding. Baru masuk jalan ini aja, si ibu merinding. Si ibu katanya sudah menelan ludah sambil melewati pohon di sekelilingnya. "Lewat sini aman enggak?" tanya si ibu. "Sudah, bismillah aja mbak," tanya Bibi. Jawab Bibi percaya diri. Gak lama, baru berapa meter masuk dari simpang tadi, telinga ibu berdenging. Udara dinginnya malam dan sunyinya suasana kala itu makin membuat ibunya terus memandangi semak di sebelah kirinya. Seperti ada yang mengganjal dari semak-semak itu. Kondisi jalan yang kurang bagus dan kabut yang cukup tebal membuat si Bibi harus mengendari motor dengan pelan dan hati-hati. Saat lampu motor menyapu jalan, tampak sesuatu di depan mereka. Sebuah benda yang lebih besar daripada kambing, tapi lebih kecil daripada sapi. Makin lama, keduanya makin mendekat. Tiba-tiba, benda itu "Lihat!" teriak ibu. Melihatnya, si Bibi langsung meninjak rem dan motor pun berhenti. "Ada apa tuh mbak?" kata Bibi kesal. "Tadi ada yang nyebrang," jawab si ibu. "Mana mbak? Aku gak lihat apa-apa," balas Bibi. Jawaban si adik pun makin membuat ibunya kebingungan. "Iya, tadi dia menyeberang masuk ke semak yang kiri," timpal ibu. Merinding mendengar perkataan si kakak, Bibi langsung tancap gas kencang-kencang tanpa peduli kondisi jalan malam itu. Untungnya keduanya selamat sampai di rumah orang tua mereka. "Kali ini kok pulangnya malam banget?" kata sang nenek yang telah menunggu ibu dan Bibi. "Hah? Jam berapa toh bu?" jawab si Bibi ke nenek. Lihat itu, sudah jam 2 malam," jawab nenek. "Hah?" Ibu pun menceritakan soal jalan yang mereka tempuh sampai ke rumah malam itu. "Walah, dasar gila. Ngapain kalian lewat situ? Untung bisa pulang," kata nenek. "Lah, kenapa toh bu?" tanya ibu. Ternyata konon jalan itu disebut dengan Gunung Cilik atau Gunung Kecil.
Maksudnya jalan itu adalah jalan melewati bukit yang kirinya merupakan turunan atau biasa disebut jurang kecil. Jelas aja jalur itu jalan dilewati orang, bahkan di hari tertentu gak boleh ada yang melintas. Ngerinya lagi, ternyata jalan itu sering jadi jalur iring-iringan jenazah. Iringan itu selalu muncul dari ujung dan menghilang tiba-tiba ketika mendekati simpangan. Tapi katanya sih kalau nekat mau lewat sebaiknya bunyikan klakson guna untuk menghentikan nenek yang mau menyeberang kayak apa yang temui ibu dan bibinya itu. Kita mengambil suatu pelajaran dimana kalau kalian semua ya, ketika kalian lagi jalan membawa suatu kendaraan melewati jalan yang tidak pernah dilalui orang lain atau orang-orang sekitar, stop, jangan untuk jalan lewat sana, oke? Dan jika lo mengendarai suatu motor, cukup lo mengendarai motor dengan pikiran jernih dan kesadaran penuh, dan jangan membawa ngebut, oke? Sekian dari gue. Thank you so much. Sekian dari gue. Terima kasih banyak sudah mau menonton YouTube gue, oke?